Baik, adik-adik dan teman-teman semuanya, kita mulai ya lanjutan dari materi PHP yaitu khususnya terkait dengan database. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan PHP itu sendiri dalam database itu terkait dengan input data ya, input data atau record menggunakan MySQL dan juga PDO. Nah, di dalam perintahnya sendiri PHP menggunakan statement SQL yaitu MySQL multi-query, itu suatu fungsi yang dapat digunakan untuk menjalankan statement SQL atau query dalam SQL. Nah, contoh berikut adalah bagaimana cara menambahkan ya. Sebagai sampel adalah kita punya 3 record baru ke tabel yang disebut di sini tabelnya contohnya adalah myGuess. Nah, ini adalah prosedur atau contohnya. Ya, prosedur atau contohnya itu menggunakan yang MySQL Object Oriented. Ya, seperti biasanya kita akan membuat suatu koneksi terlebih dahulu. Ya. New MySQL server, username, password, ya, kemudian database, nama database-nya. Nah, ini seperti biasa ya, koneksi akan di-pre-sell dulu. Apabila koneksinya tidak error, maka perintah SQL ini akan dijalankan. Ya, statement SQL-nya akan dijalankan. Nah, di sini ya, jika query-nya berhasil ya. Jadi jika query-nya berhasil, maka akan ditampilkan suatu pesan, your record created successfully. Ya. Jika error, maka pesan error akan ditampilkan dan berikutnya adalah koneksi ditutup atau close. Nah, ini adalah yang ada di dalam perintah ketika kita menggunakan drivernya dalam SQL ya, untuk koneksi antara PHP dengan database MySQL. Nah, yang tadi yang kita perhatikan adalah yang sifatnya adalah object oriented. Yang berikutnya adalah yang prosedural ya. Jadi bedanya di mana? Tadi adalah kalau object oriented itu menggunakan tanda. Nah, ini ya, ini yang mengindikasikan atau menjadi ciri khas ya. Jadi dianggap sebagai suatu kelas ya. Jadi koneksi itu akan dibuatkan suatu kelas namanya con ya, kemudian dari koneksi dipanggil kelas connect error. Nah, kalau dalam yang prosedural, nah kita tinggal memanggil metodenya saja ya, metodenya itu MySQL connect. Yang terakhir adalah memanggil metode MySQL close gitu. Kurang lebih secara sintaks yang query ini sama ya. Ini contohnya adalah kita menginsert suatu data. Nah, SQL di sini nantinya adalah di concat ya. Jadi ini aslinya adalah nanti jadi panjang ya, perintahnya disatukan. Cuma kan kalau kita nggak dipotong-potong begini kan berarti satu baris itu akan panjang ke samping gitu ya. Makanya bagaimana mensiasatinya agar tidak panjang ke samping, nah biasanya kita buat baris-baris yang baru. Nah, baris-baris baru ini kita menggunakan concat. Ya, concatnya adalah titik sama dengan. Jadi nanti satu statement SQL ini akan terbaca menjadi satu istilahnya adalah satu ini yang sama ya, string yang sama gitu. Tapi di concat ya, agar tidak memanjang ke samping. Oke. Berikutnya adalah contoh yang menggunakan PDO ya. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bedanya PDO dan MySQL ya, jadi sudah tahu yaitu ketika kita menggunakan PDO artinya adalah fleksibilitas ketika kita akan menggunakan DBMS yang lain ya. Contohnya ada MySQL Server ya, PostgreSQL dan seterusnya. Itu biasanya kita menggunakan PDO. Nah, sebetulnya hampir sama ya dengan yang sebelumnya yang menggunakan driver MySQL. Nah, di sini ya hanya beda sedikit yaitu pada pemanggilan fungsi ya. Kalau PDO berarti yang dipanggil adalah kelas atau objek PDO-nya. Ya. Kemudian di sini ada set atribut ya, PDO atribut. Kemudian ada bikin transaction ya, memulai transaksi, mengeksekusi query, dan terakhir adalah mengcommit ya. Mengcommit adalah meng-up daripada perintah query yang sudah dijalankan sebelumnya. Baru kemudian yang terakhir adalah ketika gagal gitu ya, maka akan dilakukan suatu rollback ya. Nah, ini adalah ciri khusus ya, penciri khusus ketika menggunakan PDO. Jadi bikin transaction,
terakhir kalau gagal, nah ini adalah kita rollback perintahnya dan juga dicetak pesan kesalahannya. Nah ini adalah skema yang umum digunakan dalam yang PDO ya. Nah ini PDO tadi. Rollback kemudian con sama dengan null. Oke. Berikutnya, ya, pernyataan yang disiapkan dalam hal ini adalah bagaimana cara kita mencegah atau melawan suatu injeksi SQL. Nah, ini biasanya adalah suatu ancaman ya, ancaman dalam aplikasi web itu terkadang orang menggunakan cara yang disebut sebagai injeksi SQL atau SQL injection. Nah, maka di sini ada beberapa kiat ya untuk bisa kita gunakan dalam rangka untuk menghindari ya adanya suatu injeksi SQL. Yang pertama adalah pernyataan yang disiapkan adalah fitur yang digunakan untuk menjalankan pernyataan SQL yang sama atau serupa berulang kali dengan efisiensi tinggi. Nah, pernyataan yang disiapkan pada dasarnya bekerja seperti ini. Yang pertama adalah mempersiapkan template ya, pernyataan SQL dibuat dan dikirim ke database. Nah, nilai tertentu ini dibiarkan atau tidak ditentukan, nah, disebut parameter berlabel. Nah, biasanya kita berikan kosongan dulu gitu ya. Di dalam value-nya kita berikan ada label tanda tanya di situ. Nah, berikutnya adalah database memparsing atau mengkompilasi dan melakukan optimalan query pada template pernyataan SQL dan menyimpan hasilnya tanpa menjalankannya. Dan ketiga adalah itu run ya, menjalankan di lain waktu aplikasi mengikat nilai ke parameter dan database menjalankan pernyataan tersebut. Aplikasi dapat mengeksekusi pernyataan tersebut sebanyak yang diinginkan dengan nilai yang berbeda. Ya, jadi ini salah satu cara menghadapi adanya SQL injection. Nah, dibandingkan dengan menjalankan pernyataan SQL secara langsung, pernyataan yang disiapkan atau prepare memiliki 3 keunggulan utama. Nah, memang pada dasarnya ketika kita ingin aman, ya memang agak ribet sedikit ya, tapi tentunya agak ribet ini membuat efek yang lebih baik ya terhadap aplikasi yang kita kembangkan gitu. Nah, pernyataan disiapkan mengurangi waktu penguraian karena persiapan pada query dilakukan hanya sekali, meskipun pernyataan tersebut dijalankan beberapa kali. Parameter terikat meminimalkan bandwidth ke server karena ya kita atau Anda sendiri nanti hanya perlu mengirim parameter setiap kali dan bukan seluruh query gitu ya. Pernyataan yang disiapkan sangat berguna terhadap injeksi SQL karena nilai parameter yang dikirim nanti menggunakan protokol yang berbeda. Jadi tidak perlu di-escape dengan benar. Jika template pernyataan asli tidak berasal dari input eksternal, ya, pernyataan aslinya tidak berasal dari input eksternal, injeksi SQL tidak dapat terjadi. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapannya pada MySQL. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Bedanya apa dengan sebelumnya? Nah, pada saat kita membuat query. Nah, ini kita menggunakan atau ada perintah prepare. Ya, prepare. Jadi, query insert itu kita masukkan dulu ke dalam prepare. Prepare, ya kemudian kita tadi menyediakan suatu kosongan, ya di sini dengan tanda-tanda tanya ya di dalam nilainya. Baru kemudian kita akan menginputkan value-value tadi ke dalam nilai-nilai yang kosong ini. Dengan cara membind dengan parameter ya. Membind parameter, katakanlah kita akan mengikatnya dengan parameter yang kita buat adalah SS ya, triple S, di mana di sini isinya nantinya akan ada first name, last name, dan juga email ya. Nah, baru kemudian kita men-set parameter dan mengeksekusinya di sini. Ya, first name siap datanya gini ya. Nah, baru nanti dieksekusi. Nanti berikutnya sama ya, ketika ada data baru ya kita lakukan lagi dan eksekusi lagi gitu ya. Ada inputan baru ya, eksekusi lagi. Nah, terakhir pengikatan parameter ini ditutup dan koneksinya juga ditutup. Nah, jadi ini contoh ya bagaimana cara mensiasati ya untuk dapat menghindari adanya SQL injection ya atau injeksi SQL oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi memang terkadang dalam pengaplikasiannya itu ketika ingin aman ya sesuatu itu akan ada penambahan ya, walaupun memang terlihat di sini agak panjang ya terhadap program, tapi setidaknya dapat mengamankan aplikasi kita karena yang kita khawatirkan adalah terkait dengan data. Ya, ketika sudah mengembangkan aplikasi yang basisnya adalah menggunakan database. Nah,
Berikut ya baris kode yang akan dijelaskan dari contoh yang di slide sebelumnya. Nah, ini kan ada insert into ya. My guess, ya, first name, last name, email, value-nya adalah kita kosongkan. Ya. Nah, dalam SQL ya, kita masukkan tanda tanya di sini, di mana kita ingin mengganti nilai integer, string, double, atau block. Kemudian, lihat fungsi bind param. Nah, fungsi ini mengikat parameter ke query SQL dan memberitahu database apa saja parameternya. Nah, argumen S mencantumkan jenis data yang menjadi parameternya. Karakter S ya memberitahu MySQL bahwa parameternya adalah string. Nah, ya. SSSS berarti 3 data itu adalah string gitu. Ya, parameter. Nah, lebih lanjut terkait dengan parameternya tadi. Nah, kan tadi S kenapa ya? Karena string ya. Nanti kalau tipe datanya angka ya kita bisa ganti dengan integer I ya. Double jadi block kemudian block gitu. Nah, block ini biasanya untuk data-data contohnya adalah image ya, image atau gambar yang ingin kita masukkan ke dalam database. Itu berupa binary datanya yang kita insert. Nah, kita harus memiliki salah satunya untuk setiap parameter ya. Dengan beritahu MySQL jenis data apa yang diharapkan. Nah, di sini kita akan meminimalkan risiko injeksi SQL. Dan catatan ya, jika kita ingin memasukkan data apapun dari sumber eksternal, seperti itu pengguna, sangat penting bahwa data nanti dibersihkan dan divalidasi. Baiknya sih sebelum diproses ya, jadi waktu awal kita menggunakan form validation, nah di sana divalidasi dulu atau dibersihkan begitu ya datanya, baru nanti kemudian dieksekusi di dalam query. Nah, pernyataan kalau kita menggunakan yang PDO ya, hampir-hampir mirip ya tentunya di sini bind parameter. Cuma kalau tadi adalah kita menggunakan kode-kode ASCII dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada tanda tanya lagi ya, tapi kita menggunakan yang namanya adalah titik 2 diikuti dengan field-field yang akan diisi. Nah, ada di sini ya. Nah, ini sebutkan fieldnya, kemudian value-nya adalah bukan tanda tanya lagi ya. Nah, ini adalah titik 2 ya, first name, last name, email dan seterusnya. Baru kemudian kita berikan datanya. Ya, banyak parameternya gitu kalau menggunakan BDO. Nah, sisanya hampir sama. Nah, ini adalah untuk menghindari adanya SQL injection. Berikutnya adalah seleksi data atau mengambil data. Ya, berarti query-nya nanti akan ada query select ya, yang digunakan untuk mengambil data dari database. Nah, di sini kita bisa memilih data dengan menggunakan MySQL ya, sebagai contoh, masih di tabel yang sama. Nah, data itu biasanya akan ditampilkan dalam wujud ini ya. Ada array nantinya ya, array data. Ya. Array data yang disimpan dalam result ini ya, result. Jadi dalam array asosiatif ya di sini yang indeksnya adalah nama field. Ya. Nah, 6 row ini adalah untuk mengetahui kalau datanya ada ya. Jadi kalau datanya ada baru kita tampilkan. Kalau nggak ada berarti datanya 0. Gitu. Jadi cetak adalah close. Ini pada seleksi data. Ya, jadi menyiapkan query dulu dalam kolom ID. Nah, seperti biasa ya. Nah, koneksi query. Nah, baru kemudian result 6 row. Nah, sini kita menyiapkan SQL ya. Ini kolom ID, nama depan dan seterusnya. Oke, nah while loop ini akan mengulang datanya ya, kalau datanya lebih dari 1. Nah, ini contoh yang menggunakan prosedural. Oke, seleksi data. Nah, ini contoh yang object oriented. Perbedaannya tadi ya di fungsi ini menggunakan pemanggilan fungsi. Nah, tadi adalah menggunakan class dulu baru dipanggil fungsinya gitu. Ya, jadi ada function namanya 6 rows ya, bisa 6 rows. Nah, ini juga sama 6 rows. Gitu ya.
Nah, ini yang nanti membedakan. Nah, ini adalah proseduralnya. Ya, SQL, row, result lebih dari 0. Ini 0 result ya. Jadi kita kembalikan kalau datanya yang tidak ada berarti dicetak hasilnya 0. Nah, nanti kita juga dapat menampilkannya dalam bentuk tabel ya. Biasanya data itu ditampilkan dalam bentuk tabel. Itu mudah saja ya. Tinggal kita echo tabelnya, baru kemudian ditampilkan isi hasilnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh atau sampel ketika data ingin kita tampilkan dalam rupa tabel atau wujud tabel. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita select, tapi dengan cara tadi ya, prepare gitu ya, pernyataan yang disiapkan. Jadi ada prepare, ya, pernyataan disiapkan. Tujuannya tadi untuk menghindari adanya suatu serangan ya. Nah, ini berarti prepare dulu ya, select-nya baru kemudian dieksekusi. Nah, di sini ya, for each new table rows, ya, new recursive, ya, fetch all sk sv echo v nilainya ya. Nah, ini adalah value-nya nanti akan ditampilkan ya, value-nya akan ditampilkan satu-satu. Nah, ini dengan perintah apa ini setelahnya ini namanya adalah menggunakan ini ya, prepare tadi, menggunakan prepare dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi bagaimana nanti menampilkannya dalam bentuk tabel. Nah, ini kita menggunakan video. Jadi ada namanya class table row, ya, table row yang extend recursive iterator. Kita menggunakan suatu kelas. Nah, baru kemudian ya hasilnya akan ditampilkan. Nah, di sini ada tr ya, td, ya, tr, ya. Nah, ini polanya aja yang kita ikuti ya. Pola ini kita ikuti. Kita menggunakan video yang disiapkan atau ada prepare di situ yang kita gunakan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan causal order. Sebetulnya kalau kita sudah pandai tadi ya menggunakan seleksi data, order itu tinggal pada query-nya ditambahkan saja ya. Mau penampilan datanya itu diurutkan atau tidak diurutkan. Kalau diurutkan nanti berdasarkan apa? Apakah ID, apakah nama, atau berdasarkan field yang lain. Nah, sepertinya itu ya untuk materi dari insert dan seleksi data. Nanti silakan dicoba-coba ya dengan database dummy. Nah, kemudian dibuat dalam satu folder dulu ya di dalam htdocs ya. htdocs dibuat folder PHP ya, untuk latihan. Kemudian database dummy-nya silakan dibuat di dalam SQL ya. Satu tabel saja yang menggunakan database. Field-nya disamakan dengan field yang MyGuess tadi. Kemudian isilah data kurang lebihnya 3. Nah, untuk belajar atau untuk mencoba program yang ada di dalam slide ini. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman semuanya.